Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Video hari ini saya akan membahas parfum lokal. Ini brand baru ya di Indonesia, namanya Sukuwangi. Ada 4 varian yang mereka keluarkan. Dan nama variannya ini mengarah ke wangi-wangi fruity yang gourmand. Ada coconut, pear, pineapple, dan juga honeydew. Untuk teman-teman yang penasaran, apakah parfum ini wanginya sama seperti nama variannya? Silahkan dilanjut. Keempat varian ini ukurannya tuh sama, 30 ml. Terus harganya tuh 135.000. Tapi ada promo pas launching menjadi 99.000. Ini sudah ada nomor badan POM-nya, terus di belakangnya itu tertulis expired date-nya sama Agustus 2026. Di atas dosnya ini ada tulisan lagi, ada stiker kecil. Kalau coconut itu sweet, pear itu sweet, pineapple itu floral, dan honeydew itu fruity. Ini yang saya tuh ragu, kenapa pineapple menjadi wangi floral di sini. Dan akan saya bahas satu persatu ya. Saya akan membahas yang pertama itu yang honeydew, karena ini yang bikin penasaran banyak teman. Saya banyak di DM, wanginya gimana yang honeydew, karena dari nama variannya itu menarik gitu ya. Nah, kalau di depannya tuh ada notes dari honeydew. Konsentratnya eau de parfum. Nanti akan saya taruh saja di video untuk notesnya karena banyak sekali notesnya. Oke, langsung saya spray. Ini saya apa namanya? Saya bagi-bagi saja untuk paper testnya. Dan botolnya itu standar banget ya. Kalau bisa sih mungkin dari Sukuwangi ya, mencoba upgrade untuk botolnya. Wanginya di openingnya ini wangi watermelon. Wanginya tuh aquatic, wanginya itu fresh. Dan ini tuh wanginya tuh udah langsung ngingetin saya sama satu parfum yang saya tuh hafal banget wanginya. Seperti DNG yang L'Imperatrice Tree. Yang ada wangi watermelon, ada wangi kiwi, ada wangi apa ya? Ini wanginya tuh hampir sama sih seperti yang di notes. Tapi ada beberapa yang dikeluarkan dari yang honeydew ini. Ada beberapa yang beda, ada yang sama. Kayaknya notes-nya ini mungkin berapa persen ya? 80% kayaknya sama deh dengan DNG yang L'Imperatrice Tree ya. Jadi di awal itu sudah langsung saya tahu ini wanginya tuh mirip sama DNG yang L'Imperatrice Tree. Ini wanginya itu mirip sama Bonjour yang di belakang itu. Satu lagi sama Mykonos yang Pink Beach. Jadi satu vibe. Terus untuk apa ya? Untuk SPL nanti akan saya bahas terakhir ya setelah semua saya bahas. Untuk kualitas jus ini ya termasuk oke ya. Dia nggak begitu oily dan langsung meresap. Dan parfum ini enak dipakai untuk anak-anak sekolah, kuliah. Untuk dewasa juga cocok. Tapi kalau di saya lebih enak tuh di range umur sekitar berapa ya? 17 tahunan, 16 tahunan sampai di umur 30 tahun. Ini cocok banget dan saya rasa di umur-umur sekian yang saya sebutkan tadi bakalan senang dengan tipe-tipe parfum seperti ini. Selanjutnya yang pineapple, yang di atasnya itu tertulis floral. Jadi ini sedikit membingungkan juga ya, nama variannya tuh pineapple tapi di sini tertulis floral. Yang benar mana nih? Fruity pineapple atau floral? Kita coba spray ya. Oke, ini saya spray di sini. Kalau di saya itu openingnya agak sintetik dan masih ada wangi alkoholnya. Ini tuh sudah saya pendam seminggu ya, karena saya sudah terima semingguan lebih deh kayak kalau nggak salah. Dan wanginya masih tetap sama, ada wangi-wangi sintetik agak alkohol, itu masih berasa di openingnya. Setelah itu ada wangi fresh citrusy. Citrusinya itu lebih ke lemon. Di sini ya di notes-nya itu banyak sekali ya.
ada bergamot, lemon, mandarin, ada wangi green, papaya, pineapple, cardamom. Jadi di openingnya justru pineapple-nya tuh nggak begitu berasa kalau di saya. Wangi citrus berasa, terus sintetik alkohol, kemudian apa ya? Papayanya tuh malah nggak dapet, pineapple-nya juga nggak dapet. Jadi kayaknya tuh cuman dikit-dikit aja sih wangi pineapple sama papayanya. Setelah itu mulai naik wangi floral. Tapi tipe floral di sini tuh saya nggak suka. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena tadi dari openingnya itu saya sudah agak sintetik gitu, jadi begitu pas di fase tengah tetap aja masih kecium wangi sintetik di openingnya tadi. Apa ya, agak aneh sih ya kalau di hidung saya. Ini sudah mulai ada wangi powdery. Powdery-nya ini mungkin dari mana sih ini kok bisa langsung powdery? Oh, oris root. Oke, di fase tengahnya powdernya sudah mulai naik dan ada sandalwood. Oke, jadi oris root sama sandalwood berasa di parfum yang pineapple ini. Woody-nya juga sudah berasa. Jadi kalau untuk saya, dia nggak begitu floral dan juga nggak fruity. Justru wangi yang berasa itu powdery sama woody. Aneh kan? Sekarang tergantung hidung masing-masing ya. Kalau untuk umur, ini enak dipakai umur berapa ya? Saya ngeblank sih yang untuk pineapple ini. Kalau untuk remaja kayaknya juga nggak cocok-cocok banget ya, mungkin di kisaran 20 tahunan ke atas deh ya untuk yang pineapple ini. Dan kapan waktu yang tepat? Ini nggak tahu juga, ini kayaknya sih di siang hari, siang atau malam sih masih oke. Kemudian lanjut yang varian pear. Kalau di atasnya itu tulisannya tuh sweet. Berarti mestinya ini sweet fruity dong, karena nama variannya pear ya. Ini notes nanti akan saya taruh ya di video. Oke, ini juga saya bagi dua. Langsung saya spray ya. Oke, kalau di hidung saya yang pertama kecium itu tuh justru wangi vanilla kopi. Ini tuh wangi pearnya itu malah belum kecium ya. Saya itu awalnya itu udah berharap banget, oh ini wanginya tuh wangi pear. Saya suka sih wangi pear. Apa ya, banyak parfum yang memang saya suka kalau notes-nya itu ada pear. Nah di sini yang kecium itu justru wangi black opium. Jadi wangi vanilla sama kopi di openingnya. Oke, dan ini wangi black opiumnya nih cukup cukup apa ya, cukup terasa lama. Jadi mungkin kalau kalian baca notes untuk yang varian pear, mungkin kalian juga sependapat dengan saya kalau varian pear ini mengarah ke black opium. Di sini tuh nggak ada wangi, nggak ada notes kopi, tapi hidung saya mengatakan ini tuh wanginya itu kopi vanilla, black opium. Oke, ini bisa dipakai dari anak SMA ke atas ya. Ini untuk kerja enak banget, untuk kuliah juga oke. Lebih enak dipakai di sore ke malam hari, tapi di siang hari pun juga masih oke. Yang terakhir adalah coconut. Coconut adalah varian yang wanginya itu paling tepat menggambarkan wanginya. Jadi kalau yang tiga ini agak melenceng, yang terakhir yang coconut ini benar-benar sesuai ya. Ini varian yang paling apa ya? Paling pas aja sih menurut saya ya, dari nama varian sama wanginya. Oke, ini openingnya adalah opening coconut. Coconutnya tuh gurih, enak, gourmand, manis, ya manis-manis coconut. Saya suka di sini wangi coconutnya tuh ada apa lagi nih? Vanilla. Vanilla dan juga ada lily. Kalau lily itu ya wanginya tuh nggak seberapa kenceng. Jelas dia masih kalah lah dibandingkan sama vanilla sama coconut. Ini tuh wanginya tuh kayak parfum di Evangeline ya. Saya lupa sih varian apa. Pokoknya ini wanginya tuh kayak biskuit Roma kelapa. Jadi kalau teman-teman suka wangi-wangi biskuit Roma kelapa, ini kalian bisa pilih yang coconut. Yang coconut ini enak dipakai untuk segala umur ya, sampai dewasa pun juga oke. Yang penting kalian memang senang tipe-tipe parfum yang gourmand. Kemudian untuk SPL dari keempat varian suku wangi, yang paling oke itu yang coconut, yang nomor 2 itu yang pear, yang nomor 3
honeydew, yang nomor 4 itu yang floral. Sebenarnya yang pineapple ini kalau baca dari notes mirip-mirip sama notes dari si K1 yang botolnya warnanya putih ya. Tapi kalau pas dicium ini tuh agak beda sih sama yang si K1. Jadi saya nggak ngerti sih ya sebenarnya wanginya tuh seperti apa. Ini mungkin akan saya coba-coba lagi karena saya tuh masih penasaran banget. Kenapa suku wangi itu bikin nama variannya berbeda dengan wanginya? Itu yang masih tanda tanya untuk saya karena awalnya tuh saya memang penasaran banget, oh ini wangi pear, mungkin juga kan pear. Ternyata wanginya itu kopi vanilla. Terus yang pineapple ini juga banyak teman yang nge-DM penasaran, Mbak mirip nggak wanginya sama Creed Afontus. Kemudian yang honeydew ini yang paling banyak, Mbak wanginya itu kayak apa? Jadi ternyata nama variannya bagi saya itu beda jauh dengan wanginya. Jadi mudah-mudahan pembahasan saya hari ini tuh dapat membantu teman-teman semua supaya nggak terkecoh gitu ya. Kalian beli pasti belinya tuh blind buy, melihat dari nama varian, tertarik dari nama varian, dan takutnya setelah kalian beli karena kalian tertarik dengan nama variannya, kalian jadi kecewa karena wanginya ternyata jauh dari bayangan kalian ya. Terutama yang jauh itu yang wangi pear. Tiga ini kayaknya tuh jauh dari pemikiran ya. Kalau yang coconut ini udah bener. Oke, jadi saya cukupkan sampai di sini pembahasan parfum terbaru dari Suku Wangi. Jika masih ada pertanyaan seputar parfum Suku Wangi, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sekali support teman-teman semua sampai hari ini. Kalau masih ada beberapa parfum yang ingin dibahas, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau saya tertarik, saya pasti akan membahasnya di sini. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses semua, salam wangi dan bye-bye.